Halo semuanya, perkenalkan saya Emmanuel Stefani DJ, NIM 20G40020, Program Studi Akuntansi Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugio Pranoto Semarang. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai video yang pertama. Yang pertama, ontologi. Kata ontologi berasal dari dua kata, onto yang artinya keberadaan atau sesuatu yang nyata, sedangkan logia sendiri yaitu pengetahuan atau sains. Ontologi ini digunakan baik dalam konteks filosofis maupun non-filosofis. Ontologi dalam konteks filosofis adalah studi tentang apa yang ada secara umum. Sedangkan ontologi dalam konteks non-filosofis digunakan dalam arti yang berbeda dan lebih sempit. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme, yang artinya pengetahuan, dan ologi yang artinya doktrin atau pembelajaran, yang jika digabungkan yaitu pembelajaran untuk pengetahuan. Pengalaman yang datang dari pengalaman sensorik disebut empirisme. Namun terkadang pengalaman sensorik kita menipu, maka dari itu lahir ilmu rasionalisme, pengetahuan yang didapat melalui peristiwa rasional. Martin Heidegger mengatakan bahwa pengetahuan praktis lebih penting daripada pengetahuan teoritis. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Apa manfaat dari ilmu yang mempelajari? Berasal dari action, nilai, dan logos, teori. Saya akan melanjutkan video reaction yang kedua. Untuk video reaction yang kedua, untuk pertanyaannya, apa definisi keadilan? Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, mengatakan bahwa keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai. Kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berujung menegakkan keadilan. Tapi banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan. Karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Untuk pertanyaan kedua, mengapa definisi tersebut relevan dengan situasi sekarang? Karena keadilan merupakan sesuatu yang sudah ada di dalam diri manusia sejak zaman nenek moyang. Namun kebanyakan orang-orang berpikir bahwa orang di luar sana menjelekkan diri mereka, padahal semuanya itu tidak sepenuhnya benar. Untuk pertanyaan nomor 3, di mana keadilan tersebut pernah terjadi dan berhasil? Jawabannya adalah di negara kita ini, lebih tepatnya di negara Indonesia. Ambrosius Nababan menjadi tersangka kasus rasisme. Ketua Umum Pro Jamin atau relawan Pro Jokowi Ma'ruf Amin. Ambrosius Nababan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri usai diperiksa selama 24 jam. Ambrosius Nababan terjerat kasus rasisme terhadap seorang aktivis hak asasi manusia Papua, Natalius Pigai. Ungkapan rasis ditulis Ambrosius Nababan di sosial media dan diakui muncul karena perdebatan pendapat. Tindakan Barreskrim Polri pun menuai pujian dari politis Demokrat Beni Kaharman. Langkah penanganan kasus rasisme Ambrosius Nababan dianggap dapat menjadi contoh penegakan hukum yang adil. Selain memuji Polri, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan hal yang sama dengan tidak pilih kasih dalam menangani kasus bansos COVID-19. Ini adalah contoh adanya keadilan dalam penegakan hukum dan tidak ada pilih kasih. Untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana mekanisme atau organisme atau sistem yang tepat untuk melaksanakan konsep keadilan tersebut?
Menurut saya, mekanisme yang tepat adalah itu menyerahkan bukti-bukti yang relevan agar permasalahan cepat ditindaklanjuti, agar yang bersalah cepat diadili. Untuk pertanyaan kelima, kapan konsep keadilan tersebut berhasil dilaksanakan? Dibenarkan oleh undang-undang maupun nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya Ambrosius Nababan setelah diperiksa selama 24 jam oleh Barreskrim Polri langsung ditetapkan sebagai tersangka rasisme. Sekian dan terima kasih.